Saat ini terhubung dengan Mas Agi Laksamana Putra di Iran, Teheran, yang saat ini sedang melanjutkan studi di tahun kedua. Dan Mas Agil, selamat malam waktu Teheran. Jam berapa sekarang di Teheran? Ya, selamat malam, Pastor. Ya, Sekarang jam 8, jadi jam 8 tepat malam. jam 8 malam. Pertama sekali, selamat merayakan Idul Fitri. Minal aizin wal izin, Mas Agil. Ya, Pastor, Oke, selamat oke. merayakan Idul Fitri juga untuk teman-teman semuanya yang merayakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Agil. Ini Mas Agil di Teheran. Bisa di Teheran itu ceritanya seperti apa nih, Mas Agil? Iya, tepatnya di tahun 2023 ya. Mhm, Waktu itu sekitar menjelang bulan Agustus 2023. Jadi saya dapat selebaran poster dan selebaran apa namanya PDF booklet pendaftaran. Jadi pendaftaran beasiswa ke Iran. Nah, kebetulan saya pada waktu itu dan hingga saat ini sih sebenarnya juga menjadi salah satu anggota kader Muhammadiyah mhm, di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya pada waktu itu karena saya tinggalnya di Surabaya. Nah, salah satu kawan saya yang berangkat ke Iran lebih lebih dulu, beliau menjadi ketua pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Iran. mhm. Beliau membuka peluang kerjasama beasiswa di salah satu kampus di Teheran pada waktu itu. Nah, baru di sekitar Agustusan kalau tidak salah, pendaftarannya mulai dibuka, saya diinformasikan. Disitulah saya tertarik karena memang eh, saya beberapa kali sedikit banyak membaca tentang Iran sebelumnya Oke, eh, dan menjadi salah satu minat saya gitu selain di daerah atau negara di Timur Tengah lainnya. Nah, oke. disitulah saya mendapatkan informasi kalau dibuka pendaftaran beasiswa di Iran. Tentulah saya tertarik. Jadi saya setelah itu mencoba untuk mendaftar. Dan kebetulan memang persyaratannya juga tidak terlalu sulit bagi saya gitu. Jadi saya coba daftar di tahun 2023, eh, sekitar akhir tahun data saya sudah masuk di kampus dan awal tahun 2024 saya mendapatkan visa di bulan Februari pada waktu Oke, itu. oke. Februari 2024 saya berangkat ke Iran. Tentu sebagai orang Indonesia masuk ke negara yang memang dari segi agama bukan hal baru, tapi dari segi budaya tentu baru. Pertanyaannya gini Mas Agil, apa yang paling kaget nih ketika pertama kali tiba di Teheran? Yang paling kaget pertama kali bagi saya orang Indonesia adalah cuaca sih. Jadi Cuacanya. saya datang di bulan Februari, di mana pada waktu itu musim dingin. Jadi Hmm, mendekati musim dingin di akhir gitu. Tapi eh, apa namanya cuaca dinginnya tidak biasa bagi saya oke. yang biasa di Indonesia. Apalagi kan saya lebih banyak tinggal di Surabaya ya dengan Mhm. cuaca yang lebih panas. Ketika saya beranjak dan tiba di Teheran pertama kali ya cuaca yang pasti kaget ya. Jadi Pastor beberapa hari setelah saya datang itu saya sempat sakit Oh ya. karena apa adaptasi cuaca yang pertama. Ya sekitar hampir seminggu lah adaptasi cuaca sempat sakit dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih yang pertama kali bikin apa namanya saya kaget, takjub Mhm. gitu awal kali datang di Iran karena cuacanya. Oke. Mengenai interaksi, Mas Agil, sekarang sudah kurang lebih 2 tahun. Kami ingin Mas Agil bagikan kepada kami juga teman-teman box covers makannya atau bagaimana ibadah di sana atau interaksi sosial masyarakat di sana dengan Mas Agil yang notabene adalah warga negara asing nih. Iya, pertama makanan ya. Jadi Mhm. ini juga jadi salah satu hal yang mengagetkan bagi saya. Jadi adaptasi makanan di Iran. Makanan di Iran itu cenderung rasanya itu asam, Asam ya? Pastor.
bagi saya yang lidahnya orang Madura dengan masakan yang cenderung pedas asin, Iya, itu ya, tidak terbiasa seperti itu. benar. Jadi ketika ke Iran, mana nih makanan yang menurut saya pedas. Bahkan Oke. ada satu cerita menarik ketika saya beli apa namanya cabai di Teheran pada waktu itu tuh ada beberapa pilihan cabai Mhm. yang mulai dari cabai manis hingga cabai pedas, tapi semuanya menurut saya tidak ada yang pedas sama sekali. Semuanya Jadi asam. semuanya manis Oh, gitu. semuanya manis Jadi ya? iya, itu sempat kaget sih. Saya menemukan apa namanya cabai dengan Mhm. rasa yang manis. Sekalipun ada yang sedikit pedas, tapi bagi saya orang Madura Madura, ya, kurang banget gitu. Itu sih kalau makanannya. Jadi umumnya makanan rasanya di Iran itu cenderung asam. asam ya. Dan memang ada beberapa makanan yang hambar. Karena Mhm. memang di Iran sendiri rempah-rempah itu tidak sebanyak di kita di Oh ya, Indonesia. Seperti itu. oke, Ya, oke. jadi lebih banyak Iran itu impor Hmm. rempah-rempah dari India, Pakistan gitu. Oh Jadi ya, mereka nggak banyak rempah-rempah, jadi rasanya juga cenderung hambar dan paling kalau ada rasanya asam gitu. hmm, Selebihnya oke, sih terkait makanan ya, orang Iran selain makanan beratnya mereka cenderung asam, makanan ringannya itu cenderung manis. hmm, Orang Iran itu sangat suka makanan-makanan manisan seperti itu. Jadi hal yang wajib gitu ketika misalkan kita menerima tamu harus ada manisan selain makanan berat gitu. Jadi hmm, manisan itu biasanya diminum dengan teh. oke. Nah ini budaya salah satu budaya yang menjadi ciri khas bangsa Persia, Mhm. terutama orang Iran saat ini yaitu di hampir semua kegiatan resmi ataupun tidak resmi itu harus ada teh. Mereka Oke, menyebutnya choi. Jadi kalau kita di Indonesia itu kan lebih banyak budayanya mungkin ngopi ya, ngopi, jarang ya. orang. Kalau di Iran teh dan tehnya harus panas. Oh ya, Jadi nggak ada es teh. Misalkan kayak kita di Indonesia siang-siang hari minum es teh itu bagi mereka hal yang apa namanya aneh gitu. Ketika misalkan minum teh dengan es, oh mereka ya. harus minumnya dengan apa namanya air yang panas. Mhm. Seperti itu Pastor kalau makanan. Bagaimana interaksi Mas Agil dengan warga Iran ataupun uh, ibadah yang terjadi di sana? Mas Agil bisa ceritakan sedikit? Iran itu masyarakatnya lebih ramah, Oke. terutama pada pendatang. Apalagi tahu ketika misalkan kita dari Indonesia nih, Ya, pas. Jadi mereka merasa ketemu saudara seiman, saudara ya, semuslim. Karena ya, mereka kan tahu kan Indonesia kan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di terbanyak. dunia. Ya. Jadi mereka sangat welcome gitu ketika mendengar apa namanya masalah orang-orang dari Asia Tenggara gitu seperti Mhm, kita. mhm. Jadi mereka lebih ramah. Itu yang Oke. pertama. Meskipun ada beberapa warga yang ya yang mungkin cenderung cuek, terutama kayak misalkan di ibu kota ya, karena memang ibu kota kan cenderung budayanya lebih bebas ya. Ya. Jadi ketika ada pendatang juga mungkin tidak seramah kalau kita pergi ke provinsi lain seperti Mhm. itu. Eh, Oke. dan ada satu budaya menarik. Jadi orang Iran itu suka banget basa-basi, Pastor. Mhm. Basa-basi itu dalam banyak hal. Kayak misalkan mereka, ketika misalkan kita mau naik bus nih, Ya. terus papasan dengan orang Iran di sebelah kita. Ini mereka tuh ingin mendahului kita, silakan gitu. Kamu dulu yang naik bus gitu. Mayoritas agama di Iran memang Islam, Mhm. akan tetapi mazhabnya adalah mazhab Syiah 12 imam. Nah, itu Oke. yang membedakan. Jadi banyak budaya dan ibadah yang digelar di Iran sendiri memang bisa. Akan tetapi kalau saya perhatikan justru saya seperti kembali ke daerah saya, kampung Mhm, halaman saya di mhm. Madura, di Bangkalan. Karena Oke. memang daerah saya itu mayoritas Muslim.
Nahdlatul Ulama itu seperti itu, yang Oke. budayanya adalah ziarah, Pastor. Oke. Nah, itu juga terjadi ketika saya datang ke Iran. Jadi orang Iran itu sangat suka ziarah, terutama ziarah ke makam-makam eh, para syuhada atau martir Mhm. dan beberapa makam-makam ulama mereka. Jadi Oke. mereka tuh sering banget bikin kegiatan bahkan di kuburan gitu, di Oh makam ya. pahlawan gitu. Jadi Oke. sering banget mereka melakukan kegiatan itu. Itu yang menurut saya hampir mirip sih dengan kebiasaan di Indonesia, khususnya di kampung saya ya, dengan budaya ziarah. Orang Iran sangat toleransi ya, saya lihat Oh. ya, melihat melihat saya terutama atau orang asing yang eh, jangankan satu agama, beda agama pun juga dibebaskan untuk beribadah. Oh ya. Saya yang Muslim bermazhab Sunni ketika Mhm. datang ke sini juga dibebaskan. Jadi masjid kan rata-rata memang masjid dengan Syiah ya. Mereka Oke. tata cara ibadah ya, semuanya itu pakai cara Syiah. Beribadah di masjid-masjid di Iran itu dengan tata cara Sunni itu diperbolehkan Oke. seperti itu, Mas. Oke. Mas Agil, ini pertanyaan agak lebih dalam ya. Menurut Mas Agil kurang lebih 2 tahun berada di Iran, apa yang salah yang orang Indonesia pahami soal soal Iran? Atau apa yang keliru yang dunia pahami soal Iran? Ya, teman-teman, sambungan kami terputus dengan Mas Agil. Mudah-mudahan bisa terhubung kembali. Mas Agil, masih mendengar kami? Halo. Halo. Oke, saya sudah mendengar kembali. Oke, apa ya? Yang pertama sih ya, tadi beberapa sudah saya sampaikan, Mhm. terutama persoalan agama di Iran. Oke. Jadi banyak hal yang saya temukan di media sosial, di beberapa tulisan yang kontra Iran seperti itu. Mhm. Eh, apa namanya? Banyak tersebar bahwasannya masyarakat Iran, terutama Muslim Syiah di Iran itu banyak apa namanya mempersekusi gitu Oke. eh, agama-agama eh, apa namanya agama minoritas dan beberapa mazhab minoritas seperti misalkan mazhab Sunni di Syiah tidak banyak diberikan ruang, terus dipersekusi dan beberapa agama lain juga misalkan di Iran. Dan ketika saya datang ke sini, saya banyak belajar satu hal yang saya sampaikan di awal bahwasannya masyarakat Iran, terutama Muslim Syiah di Iran itu sangat toleransi, Hmm. eh, baik eh, sesama agama, Oke. apalagi juga di luar agama gitu ya. Mhm. Ketika misalkan saya beribadah gitu, Pastor, di beberapa masjid yang dengan tata cara ibadahnya itu menggunakan mazhab Syiah, notabene saya yang bermazhab Muslim Sunni gitu, Mhm. itu dibebaskan eh, dengan tata cara kami pribadi. Oke. Bahkan nggak ikut jemaahnya mereka pun juga nggak masalah, meskipun Hmm. saya berada di masjid yang berbasis Syiah gitu. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya pernah sesekali pergi ke masjid Sunni terbesar di Teheran. Memang tidak besar di Indonesia ya, karena memang apa namanya jemaahnya juga tidak banyak. Jadi memang tidak sebesar di kita gitu. Akan tetapi itu yang paling besar di pusat kota Teheran. Saya Oke. melihat bagaimana mereka justru beribadah dengan leluasa. Mereka beribadah melakukan tata cara ibadah menurut keyakinan mazhab Sunni itu juga dibebaskan. Hmm. Eh, apa namanya menggelar beberapa kegiatan ibadah, sholat dan sebagainya. Justru pemerintah juga banyak mendukung apa namanya toleransi keberagaman beragama atau antaragama di Iran. Oke. Itu yang satu agama dan yang beda agama pun juga saya melihat banyak toleransi begitu Pastor. Mhm. Iran itu kan punya agama lokal
asli Persia. Namanya itu kan agama Zoroaster yang Zoroaster. banyak kita, ya, Ya. orang Indonesia kan melihatnya kan, atau kebanyakan orang yang gagal paham tentang Zoroaster itu kan melihatnya mereka menyembah api kan. Oke. Padahal banyak hal yang saya pelajari juga, mereka justru bukan menyembah apinya, tapi api itu dijadikan perantara untuk sampai ke satu eh, hal yang tunggal gitu. Eh, Mhm. Mereka nggak mengenal Tuhan seperti kita ya, tapi ibaratnya mencapai kepada awal kali penciptaan manusia itu. Jadi menjadi perantara untuk beribadah, bukan Hmm. menyembah api. Nah, Oke. itu agama lokal bahkan juga dibebaskan. Jadi banyak kuil-kuil Zoroaster itu juga dibebaskan untuk melakukan ibadah Mhm. sesuai keyakinan mereka. Padahal kan sekarang agama yang resmi itu kan Islam ya, di apa namanya, yang mayoritas juga Islam, pemerintahnya juga pemerintahan Islam. Akan tetapi agama Zoroaster juga dibebaskan. Bahkan Oke. juga yang tidak banyak masyarakat kita tidak ketahui tentang Iran, yaitu eh, Iran itu menjadi eh, salah satu negara dengan jumlah Yahudi terbanyak di Timur Tengah. Oh ya. Ya, Hmm. jadi mereka juga dibebaskan Oke. untuk beribadah sesuai tata cara mereka. Jangankan beribadah, interaksi sosial pun juga terjalin gitu antara umat Yahudi dengan umat Islam, Mhm. antara umat Kristen dengan umat Islam, dan antar agama itu interaksi sosialnya juga terjalin. Itu yang saya lihat, yang mungkin tidak banyak terjadi di Indonesia juga, toleransi seperti itu yang tidak banyak saya lihat di Indonesia, di negara kami gitu, di negara kita. Oke. Toleransi seperti itu yang harusnya mungkin kita banyak belajar gitu. Oke. Ketika misalkan perbedaan itu memang menjadi fitrah, Mhm. perbedaan itu memang har- keharusan gitu. Perbedaan itu keharusan. Tapi kan ada satu hal yang menjadi persamaan kita. Apa itu tujuan bersama, misalkan Ya. tentang kemanusiaan, tentang hidup bersama, interaksi sosial. Ngapain ketika misalkan ada perbedaan, tapi justru perbedaan yang kita utamakan. Kan Ya. ada banyak hal yang sama gitu, Pastor. Mhm. Itu yang saya lihat di masyarakat Iran ya, yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Oke. Oke. Itu sih salah satunya, Pastor. Ya. Mas Agil sudah cerita banyak nih soal budaya, perbedaannya dengan budaya Indonesia, lalu toleransi beragama. Eh, ada banyak postingan di media sosial terkait eh, ketegangan saat ini antara Iran melawan Israel dan Amerika. Hmm, Mas Agil bisa ceritakan lebih lebih persis apa yang sebenarnya terjadi saat ini antara tiga negara ini? Oke, sebelum saya lanjutkan, Pastor ya, ya karena saya bukan apa namanya mahasiswa HI atau yang terlalu menggeluti geopolitik, mungkin Mhm. nanti apa yang saya sampaikan, terutama kayak misalkan pendapat saya itu berasal dari opini saya pribadi. Bisa jadi Oke. salah, bisa jadi Oke. benar gitu. Sedikit yang saya tahu, awal mula dari apa namanya konflik Iran Mhm. dengan Amerika Serikat dan Israel itu, sebenarnya poin utamanya itu adalah perebutan minyak sih sebenarnya, Pastor ya. Oke. Jadi ketika Jadi ketika waktu itu saya pergi ke kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran yang sudah ditutup sekarang menjadi museum. Jadi Mhm. awal kali eh, apa namanya kedutaan itu ditutup itu ketika pasca revolusi 79 tahun Oke. 79, revolusi Islam yang Pergantian. Ya. dilancarkan oleh Mhm. Hari, suara saya terputus ya. Masih masih jelas, Mas Agil. Halo, Mas Agil mendengar kami? Halo, Halo, halo. Apakah ya, suara saya jelas? masih masih suara Mas Agil masih masih kami dengar. Oke, ya.
Jadi awal mulanya itu di situ Pastor, Mhm. pasca revolusi 79. Jadi penggulingan rezim monarki pada waktu Ya. itu yang dilakukan oleh Imam Khomeini, tokoh revolusi dan beberapa pendukungnya. Jadi menggulingkan pemerintahan revolusi pada waktu itu. Mhm. Nah, ketika itu juga semua aset aset apa namanya, aset Iran, aset nasional itu kembali dikendalikan oleh Iran, terutama pada pemerintahan revolusi pada waktu itu. Oke. Jadi Oke. yang paling penting, aset yang paling penting adalah minyak. Jadi Mhm. sebelum pemerintahan revolusi, yang saya tahu, minyak itu asetnya itu dikendalikan oleh terutama Amerika ya dan negara-negara Barat. Oke. Revolusi pecah, minyak itu dinasionalisasikan seperti Oke. itu. Nah, Oke. inilah yang tidak disukai oleh Amerika Serikat dan beberapa negara-negara Barat, termasuk juga Israel. Mhm. Jadi ada dua kedutaan yang ditutup. Oke. Sejak 79 itu ya, Bang. Ya. Mas Agil mendengar kami? Mendengar Pastor, apakah Oke. tadi sampai mana ya? Terusnya. Uh, bahwa persoalan utama sebenarnya lebih pada minyak. Ya, betul. Jadi ketika revolusi pecah 79 yang dilakukan oleh Imam Khomeini dan beberapa pendukungnya menggulingkan pemerintahan monarki, eh, tepat saat itu juga dua kedutaan besar itu ditutup. Mhm. Yang pertama itu Amerika Serikat, kedutaan besar Amerika Serikat, dan kedutaan Israel. Oke. Jadi Oke. dua-duanya ditutup, semua petugas kedutaan itu diusir paksa, eh, dan yang menariknya ketika eh, kedutaan Israel ditutup, eh, ada satu keputusan yang menarik pada waktu itu, yaitu pemerintahan revolusi pada saat itu juga membangun eh, kedutaan besar Palestina pertama di dunia. Hmm. Itu ada di Iran. Tehran, di Iran. Oke. Nah, tepat setelah revolusi pecah, salah satu keputusan penting pemerintahan revolusi Islam pada waktu itu hingga saat ini yaitu menasionalisasikan minyak. Jadi sebelum revolusi, Pastor, minyak itu banyak dikendalikan asing, terutama Amerika Serikat dan sekutunya pada Oke. waktu itu. Jadi termasuk juga sumber daya lain, sumber daya alam lainnya juga yang ada di Iran, itu juga banyak dikuasai luar Iran. Nah, Oke. ketika revolusi pecah, salah satu keputusan yang dibuat oleh Imam Khomeini adalah menasionalisasikan aset penting, terutama minyak. Ya. Jadi semua perusahaan luar Iran itu dilarang beroperasi di Iran. Oke. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Saya tidak tahu detailnya ya, apakah sampai hari ini itu masih ada semacam investasi, tapi sepertinya tidak karena diembargo ya. Eh, Oke. nah itulah yang apa namanya tidak disukai oleh Amerika dan Israel. Secara kualitas minyak di Iran itu salah satu kualitas minyak terbaik di dunia. Itu yang Oke. pertama. Yang kedua, jumlah minyak di Iran itu sangat banyak, melimpah. Itulah Mhm. yang menjadikan Amerika Serikat dan sekutunya itu ingin menguasai kembali itu sumber daya yang ada di Iran. Lalu yang Oke. kedua, ketika misalkan berbicara dengan konfliknya dengan Israel, kita tarik lagi ke pemerintahan revolusi pada waktu awal kali revolusi pecah. Mhm. Jadi kedutaan Israel itu apa namanya diusir, diputus hubungan diplomatik dengan Israel, dan satu-satunya negara yang awal kali mendukung eh, perjuangan kebebasan Palestina itu bahkan dengan segala upaya ya, dengan mengirimkan bantuan senjata, melatih apa namanya pejuang Palestina termasuk Hamas gitu, Mhm. melatih dan memasang beberapa proksi di Timur Tengah untuk membantu pembebasan Palestina. Itu adalah Iran, Pastor. Oke. Jadi itulah yang
hingga saat ini ya. Jadi salah satu negara yang paling lantang membantu bukan hanya urusan diplomatik, tapi urusan persenjataan militer Mhm. pejuang Palestina itu adalah Iran. Nah, Oke. itulah yang tidak disukai oleh Israel. Makanya dua negara ini lebih banyak bersekutulah gimana caranya pemerintahan revolusi itu ditumbangkan. Oke. Tapi puluhan tahun hingga saat ini bahkan sampai pemimpin tertingginya pun dibunuh pun ternyata pemerintahan sistem kenegaraan juga tidak tumbang hingga saat ini. Karena itulah Oke. uniknya Iran yang Ya. tidak banyak diketahui bahkan tidak disadari oleh Amerika Serikat, Trump dan Israel Netanyahu gitu. Itulah Oke. yang tidak dipahami oleh mereka bahwasannya tidak segampang itu dengan membunuh pemimpin tertinggi terus apa Rezim namanya ini pemerintahan tumbang. tumbang. Ya. Pemerintahan berganti. Ya. Ya, saya melihat banyak hal, Pastor, ketika misalkan justru kematian pemimpin tertinggi, kematian para tokoh, kematian para elit bagi masyarakat Iran itu bukan sebagai kehilangan, Pastor. Mhm. Karena kalau ditarik lebih jauh lagi, satu ideologi, terutama Muslim Syiah ya, yaitu mengenang martirnya imam mereka, salah satunya itu Imam Hussein. Jadi menjadi inspirasi Oke. untuk melanjutkan perlawanan. Jadi pada waktu itu kan Imam Hussein itu kan dibunuh ya, dibantai oleh pasukan Muawiyah, Oke. terutama Yazid pada waktu itu. Nah, peristiwa itu selalu diceritakan, dibawa hingga hari ini oleh banyak masyarakat Iran, terutama masyarakat Muslim Syiah di Iran, Mhm. dijadikan landasan perjuangan, semangat perjuangan mereka. Bahwasanya kematian para tokoh elit itu bukan jadi akhir bagi segalanya. Justru kita lihat sampai sekarang, meskipun tokohnya meninggal, meskipun pemimpinnya meninggal, perjuangan tetap terus berjalan. Ya. Masyarakat tetap turun ke jalan untuk mendukung pemerintahan. Bahkan ketika Ya. misalkan ditanya, ada menarik, Pastor. Salah satu jurnalis tanya ke beberapa warga di Iran, itu dibikin konten. Ketika misalkan mereka ditanya apakah memilih untuk berakhir perang dan damai dengan Amerika Serikat dan Israel atau melanjutkan perang. Jawaban mereka justru mereka tidak ingin mengakhiri perang, mereka ingin terus melanjutkan perang. Karena yang dibayar terlalu ongkosnya terlalu besar, yaitu kematian seorang pemimpin bagi mereka. Ya. Itu saya melihatnya justru mereka semakin kuat. Inilah yang Mhm. tidak disadari oleh Amerika Serikat, Israel dan para sekutunya. Bahwasanya Oke. Iran itu tidak segampang itu untuk ditumbangkan Ya. pemerintahannya, Ya. sistemnya, masyarakatnya. Itu kompleks dan unik. Seperti itu, Oke. Mas. Oke. Eh, Abang, eh, makin dalam menjelaskan soal konflik ini dan akar terdalam yang mungkin untuk sebagian besar publik tidak tahu, tidak mengetahui persis. Tetapi penjelasan seperti ini membuka wawasan dan akhirnya orang bisa lebih memahami dan punya pengetahuan lebih utuh terkait konflik ini. Mungkin pertanyaan ini agak lebih personal di tengah konflik. Bagaimana kehidupan Mas Agil bersama teman-teman ataupun relasi ataupun orang Indonesia yang ada di situ eh, masih dalam keadaan yang aman-amankah? Studi lanjut di situ masih berjalan normal atau seperti apa persisnya, Mas Agil? Ya, yang pertama kondisi WNI yang saya ketahui termasuk diaspora Indonesia juga yang ada di Iran sampai saat ini kondisinya baik-baik saja, alhamdulillah Mhm. semuanya. Saya tidak mendengar kabar salah satu WNI dan semoga tidak ada ya sampai ke depannya Oke. terkena serangan. Jadi tidak ada sama sekali yang dalam kondisi yang kurang baik. Alhamdulillah Oke. semuanya dalam kondisi yang baik. Oke. Lalu yang kedua terkait aktivitas perkuliahan Mhm. dan bahkan mungkin teman-teman yang bekerja di sini juga memang terganggu banget, Pastor. Oke. Eh, Sampai sekarang kan udah tahap kedua ya, evakuasi sudah berjalan. Nah, rencana akan ada tahap ketiga, tapi entah kapan. Semoga saja tidak sampai ke tahap ketiga dan mungkin kondisi seperti ini semakin membaik. Gitu. Mhm. Jadi
memang terganggu banget aktivitas perkuliahan, terutama seperti sekarang ini diliburkan masuk. Dari awal Oke. perang memang diberhentikan kuliah. Bahkan teman-teman yang eh, apa namanya berada di asrama, teman-teman internasional yang tinggal di asrama kampus, itu memang disarankan untuk mencari perlindungan Oke. mandiri ke kedutaan masing-masing, atau Oke. bahkan dianjurkan untuk evakuasi ke negaranya gitu. Oke. Jadi sampai saat ini aktivitas perkuliahan, sekolah itu memang terhambat. Sampai saat ini masih belum ada kejelasan kapan kembali aktif seperti itu, Pastor. Oke. Di tengah konflik seperti ini dan studi yang diberhentikan sementara, Mas Agil, punya pikiran untuk kembali ke Indonesia? Walaupun hal itu mungkin belum memungkinkan untuk saat ini. Saya melihat karena kondisinya cenderung aman, Pastor. Oke. Jadi memang serangan masih berlanjut hingga saat ini. Akan tetapi tidak banyak sebenarnya menyasar ke tempat-tempat yang kita tinggali gitu. Warga Lebih sipil. banyak menyasar ya ke warga sipil itu memang jarang, meskipun ada juga seperti itu. Kayak Mhm. misalkan kemarin kan sempat ada beberapa sekolah yang kena dan banyak yang meninggal seperti itu. Tapi justru memang lebih banyaknya ke pusat-pusat militer dan pemerintahan. Oke. Dan juga di sekitar tempat tinggal saya cenderung lebih aman gitu. Jadi Oke. saya memutuskan untuk sementara sambil melihat kondisi ke depan masih stay di sini, Pastor. Oke. Kecuali kita tidak tahu ke depan seperti apa kondisinya, kita lihat kembali seperti itu. Oke. Mas Agil, kami tetap doakan ya. Mas Agil juga WNI yang ada di sana supaya tetap tetap aman dan eh, tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Termasuk di saat merayakan Idul Fitri hari ini. Terakhir, Mas Agil, apa yang Iran ajarkan untuk Mas Agil sebagai seorang WNI yang tinggal di Iran? Eh, saya ingat pesan dari dosen saya. Jadi ketika perang 12 hari pertama kali Iran Israel di tahun lalu itu pecah 12 hari, ketika saya memutuskan untuk evakuasi pada waktu itu, dosen saya berpesan ketika saya mau kembali ke Indonesia, dia Mhm. bilang, eh, silakan kamu kembali ke Indonesia dengan tetap menjadi Indonesia. Jadi silakan kamu kembali ke Indonesia, kira-kira seperti ini. Silakan kamu kembali ke Indonesia dengan tetap membawa nilai-nilai Indonesia Oke, dan apa namanya, sampaikanlah apa yang baik di Iran dan apa yang buruk mungkin di Iran yang jangan kamu bawa gitu. luar biasa. Baik buruk itu pasti ada di Ya, banyak tempat. Eh, Contohlah yang baik di Iran. Jadi kabarkan bahwasanya Iran tidak seperti yang kebanyakan orang pikirkan. ya, Itu kamu bawa ke Indonesia, tapi tetap jadi orang Indonesia karena kamu adalah orang Indonesia. Jangan jadi orang Iran. Itu hal yang menurut saya penting sih bagi saya dan mungkin bagi kebanyakan pelajar Indonesia di luar negeri, Pastor. Jadi oke, kembali ke Indonesia dengan wajah Indonesia, dengan tetap apa namanya, adaptasi nilai-nilai Indonesia kita. luar Seperti itu, biasa, Pastor. luar biasa. Mas Agil, hari ini merayakan Idul Fitri. Apa pesan Mas Agil untuk keluarga di Indonesia yang merayakan Idul Fitri, juga untuk semua masyarakat Indonesia yang hari ini merayakan Idul Fitri dari Iran, Teheran? Ya, satu pesan saya ya, di Indonesia kan kebanyakan dari kita memaknai Idul Fitri itu adalah hari kemenangan, Pastor. Ya, Akan tetapi kita melihat terutama umat Muslim di berbagai negara di dunia, khususnya di Palestina saat ini dan beberapa negara-negara lain, umat Muslim itu tidak sama sekali tidak merasakan kemenangan, Pastor. ya, ya. Nah, perubahan bagi saya ya, perubahan makna. Jadi kemenangan itu bukan kemenangan pribadi, tapi Mhm. kemenangan kolektif.
bagi Oke. saya. Oke. Jadi memaknai Idul Fitri itu sebagai kemenangan kolektif. Ketika misalkan masyarakat Muslim di belahan dunia lain tidak merasakan kemenangan itu, apalah arti kemenangan bagi kita? Ya. Gitu. Jadi pesannya eh, bagi saya adalah eh, coba lebih terbuka lagi, Mhm. lebih banyak membuka mata lagi, bahwasanya masih banyak saudara-saudara Muslim kita, jangankan Muslim, non-Muslim pun di berbagai negara dan belahan dunia lain itu mereka masih belum merasakan kebebasan, mereka Oke. belum merasakan arti kemenangan sejati gitu. Oke. Mereka masih terkekang, masih dijajah, masih dizolimi, masih banyak hal lah yang hak-haknya mereka juga tidak mereka dapatkan. Nah, itulah Oke. bagi saya justru harusnya Idul Fitri itu kembali memupuk rasa solidaritas kita bersama Ya. untuk mencapai kemenangan sejati. Saya menganggapnya hingga saat ini kita tidak menang gitu, Oke. karena masih banyak masyarakat warga negara lain yang banyak tertindas di negara-negara lain. Oke. Coba kita satukan solidaritas bersama sebagai satu umat manusia, Mhm. sebagai satu entitas, karena kita manusia itu kan nggak hidup sendiri ya, tidak bisa hidup sendiri, dia harus hidup berkelompok. Nah, sejogjanya ketika misalkan kita hidupnya berkelompok, kita berarti membutuhkan orang lain. Nah, Ya. ketika kita membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita, Pastor. Ya. Itulah yang bagi saya makna kemenangan itu berarti coba kita lebih peka lagi kepada sekitar. Masih banyak Kemenangan bersama ya. ya kemenangan bersama yang harus Ya. kita capai gitu. Ya. Pastor. Oke, Mas Agil, luar biasa pesan Idul Fitrinya di akhir dari podcast ini. Dan kami mendapat informasi yang utuh dari Mas Agil, kesimpang siuran soal konflik yang terjadi di mana Mas Agil saat ini berada di daerah ini. Dan kami tetap mendoakan yang terbaik buat Mas Agil dan diaspora Indonesia yang ada di Iran, Teheran. Dan terakhir juga selamat merayakan Idul Fitri buat Mas Agil, minal aizin wal faizin, juga semua diaspora yang ada di Iran. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Mas Agil bersedia menerima tawaran kami untuk melakukan podcast jarak jauh dari Ende dan Teheran di program kami Buka Box. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Agil. Selamat merayakan Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Saya Patriawan Wadu dan Mas Agil dari Iran, Teheran mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa. Oke Mas Agil, saya malam ini bekerja sampai pagi untuk mengedit ini. Jadi